terdakwa ya. Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 54, 55 dan 56 Pitsus TPK 2023. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat atas nama para terdakwa Anang Ahmad Latif, Joni Gerald Plate dan Johan Suryanto. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Anang sehat hari ini? Sehat yang mulia. Oke. Pak Joni sehat? Sehat yang mulia. Sehat. Pak Johan Suryanto? Sehat yang mulia. Sehat ya. Kita lanjutkan persidangannya ya. Siap ya. Oke, sesuai berita acara persidangan yang lalu, hari ini adalah kesempatan terakhir bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan lagi terhadap replik yang diajukan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Agung. Bagaimana? Apakah satu-satu juga sidangnya atau berbarengan aja, Pak? Bagaimana? Kami tadi sudah diskusikan, kami putuskan jika diperkenankan agar berbarengan aja yang mulia. Berbarengan. Ya. Gak apa-apa, Pak? Setuju yang mulia. Oke. Bagaimana yang Pak? Setuju? Oke lah. Kemarin karena permintaannya satu-satu kemarin, Pak. Oke. Kalau begitu permintaan dari penasihat hukum, oke, kita sidangkan bersamaan. Dan juga ini tanggapan kan juga tidak panjang juga, Pak. Silakan dari penasihat hukum Pak Anang Ahmad Latif. Dari Bapak sendiri diwakili oleh ini atau Bapak sendiri ada? Betul, diwakili oleh penasihat hukum. Oh, diwakili semua ya. Pak Betul. Joni itu juga. Sama Pak ya. Johan sama Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Duplik dalam perkara atas nama. Oh, izin yang mulia, kami serahkan dulu. Flash disk. Pak penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Kami ulangi. Duplik dalam perkara atas nama terdakwa Anang Ahmad Latif. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Puji syukur kepada Tuhan yang dengan kebaikan dan kemurahan hatinya telah memberi kita kesempatan untuk hadir ke persidangan dengan agenda pembacaan duplik ini sesuai ketentuan pasal 182 ayat 2 huruf B KUHP. Replik jaksa penuntut umum pada intinya sebagian besar hanya merupakan pengulangan dalil-dalil surat tuntutan yang telah terbantahkan dalam nota pembelaan kami dan terdakwa. Proses pembuktian selama persidangan perkara ini yang akhirnya sampai pada surat tuntutan dan replik ternyata tidak berhasil membuktikan seluruh perbuatan yang didakwakan. Asas dan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana telah menentukan bahwa dalam hal pembuktian tidak terang dan jelas, maka hal tersebut haruslah dipergunakan untuk keuntungan terdakwa. Bukan sebaliknya, malah dipergunakan untuk menyatakan terdakwa berbohong atau menutupi sesuatu seperti yang dilakukan oleh penuntut umum. Hal ini adil karena penyidik dan penuntut umum memiliki berbagai fasilitas dan kewenangan untuk mencari bukti, tidak seperti terdakwa yang untuk bertemu keluarga saja sulit. Apabila dengan fasilitas dan kewenangannya yang demikian besar, penyidik dan penuntut umum tidak bisa membuktikan dengan terang dan jelas, maka perbuatan yang didakwakan harus dinyatakan tidak terbukti. Perlu pula kami ingatkan kepada penuntut umum bahwa proses pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan logika orang yang sedang bergosip atau bergunjing. Perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan secara terang benderang dengan alat-alat bukti yang sah, bukan hanya berdasarkan pada asumsi dan kecurigaan semata. Hal ini penting kami ingatkan karena demikianlah logika uraian surat tuntutan dan replik penuntut umum mengenai sebagian besar perbuatan yang didakwakan. Nota pembelaan kami dan terdakwa pada intinya telah meluruskan seluruh kekeliruan surat tuntutan dan membuktikan bahwa tidak seluruh perbuatan yang didakwakan telah terbukti. Namun sebagaimana harus kita maklumi bersama, jaksa penuntut umum tetap mencoba mempertahankan kekeliruan-kekeliruan tersebut melalui replik, walaupun masih tetap gagal membuktikan sebagian besar uraian surat dakwaan. Melihat hal tersebut, selain dengan mengajukan duplik ini, kami hanya mampu berdoa agar Tuhan yang Maha Kuasa memberi hikmat dan kebijaksanaannya kepada kita semua, dan terutama kepada majelis hakim agar memutus perkara ini sesuai dengan hati nurani dan penilaian yang objektif terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dalam duplik ini dapat membantu majelis hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, karena tuduhan-tuduhan jaksa penuntut umum kepada terdakwa tidak seluruhnya terbukti sebagaimana kami uraikan pada bagian selanjutnya duplik ini. 2. Tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum. A. Tanggapan terhadap replik mengenai nota pembelaan dalam dakwaan ke-1 primer. 1.
unsur setiap orang. Bahwa penuntut umum keliru memahami materi nota pembelaan mengenai unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena mengira kami menyatakan unsur tersebut baru terbukti apabila telah membuktikan unsur-unsur lainnya. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam nota pembelaan halaman ke-377 angka 1 sampai ke-380 paragraf keempat, pada intinya unsur setiap orang pada pasal 2 ayat 1 bersifat umum, sedangkan pada pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat khusus, yakni adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada terdakwa. Bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan tugas dan kewenangannya selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, antara lain sebagaimana termuat dalam surat dakwaan halaman kedua, paragraf ke-1 yang menyatakan, kutipan surat dakwaan mohon dianggap dibacakan. Bahwa uraian surat dakwaan selanjutnya menyatakan berbagai perbuatan yang didakwakan tersebut dilakukan terdakwa dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai Direktur Utama Bakti Kominfo terkait pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya, sehingga jelas terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan jabatannya. Bahwa oleh karena itu, unsur setiap orang yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak cukup memenuhi personalitas terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang didakwa, sebagaimana surat dakwaan yang jelas berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur Utama Bakti Kominfo. 2. Unsur secara melawan hukum. Bahwa jaksa penuntut umum keliru memahami materi nota pembelaan mengenai unsur melawan hukum karena mengira kami menyatakan unsur tersebut tidak terbukti. Padahal yang kami sampaikan adalah bahwa tidak seluruh perbuatan melawan hukum yang didakwakan telah terbukti. Bahwa tidak terbuktinya seluruh perbuatan melawan hukum yang didakwakan tersebut telah kami uraikan secara lengkap dan objektif dalam nota pembelaan halaman 380 angka 2 sampai halaman ke-401 paragraf kedua. Bahwa karena tidak seluruh perbuatan melawan hukum yang didakwakan terbukti, maka hal tersebut selayaknya dipertimbangkan yang terhormat majelis hakim sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. 3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa dalam replik halaman keempat angka 3, jaksa penuntut umum menguraikan terbuktinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang sebenarnya merupakan unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada dakwaan ke-1 subsidiar sebagai berikut. Kutipan surat dakwaan dan replik kami mohon dianggap dibacakan. Bahwa hal tersebut berarti jaksa penuntut umum telah sependapat dengan kami mengenai ketentuan pasal mana yang lebih tepat diterapkan pada terdakwa, sebagaimana kami uraikan pada bagian unsur setiap orang di atas dan dalam nota pembelaan halaman ke-377 angka 1 sampai halaman ke-380. Maka yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada dakwaan ke-1 subsidiar. Bahwa dalam nota pembelaan halaman ke-401 angka 3 sampai ke-419 paragraf ketiga, kami telah menguraikan secara lengkap dan objektif mengenai perbuatan mana yang terbukti dan yang tidak terbukti terkait unsur ini. Bahwa karena perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan ke-1 primer dan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan ke-1 subsidiar tidak seluruhnya terbukti, maka hal tersebut selayaknya dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami seluruh materi nota pembelaan mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena mengira kami menyatakan tidak terpenuhinya unsur tersebut semata-mata karena LHP BPKP tidak dapat digunakan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Padahal kami telah menyampaikan bahwa yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang menilai sendiri ada tidaknya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Bahwa dalam replik halaman ke-7, jaksa penuntut umum secara keliru menghilangkan kewenangan atau menyatakan yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan dan menilai ada tidaknya maupun berapa besarnya kerugian keuangan negara. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam nota pembelaan halaman ke-419 angka 4 sampai halaman ke-435, pada intinya LHP BPKP yang diajukan JPU tidak valid untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Maka yang terhormat majelis hakim berwenang menilai sendiri ada tidaknya dan berapa besarnya kerugian keuangan negara sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 halaman ke-4 angka ke-6 yang menyatakan, kami mohon dianggap dibacakan. Kelima, unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
bahwa replik halaman ke-8 angka 5 pada intinya hanya pengulangan dan sekedar upaya mempertahankan kekeliruan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya mengenai unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sebagaimana kami uraikan dalam nota pembelaan halaman ke-436 sampai ke-437 paragraf ketiga, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti di persidangan, tidak ditemukannya adanya kerjasama atau meeting of minds antara terdakwa dengan seluruh pihak yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya kesepakatan atau kerjasama atau meeting of minds antara terdakwa dengan para pihak tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa perbuatan Yohannes Yuryanto dalam menyusun kajian pendukung Last Mile Project 2021 melalui HUDEF UI dan penunjukannya dilakukan tanpa keterlibatan dan tanpa sepengetahuan terdakwa yang hanya memerintahkan PPK untuk menunjuk konsultan guna menyiapkan kajian teknis untuk penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya di daerah 3T. Bahwa perbuatan Irwan Hermawan yang mengumpulkan uang dari berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tidak diketahui dan tidak melibatkan terdakwa. Bahkan adanya filing kabinet di kantor PT Solitek untuk menampung uang yang dikumpulkan tidak pernah dilaporkan keberadaannya dan jumlah uangnya ke terdakwa. Bahwa terdakwa hanya mengenalkan Muhammad Yusrizki ke Irwan Hermawan untuk selanjutnya membicarakan penawarannya untuk penyediaan supply power system ke para konsorsium secara langsung dalam pembicaraan antar entitas usaha atau bisnis to bisnis. Selain itu, hasil pembicaraannya tidak pernah dilaporkan ke terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang didakwakan tidak seluruhnya terbukti, sehingga hal tersebut selayaknya menjadi pertimbangan bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Bahwa dalam replik selanjutnya, jaksa penuntut umum tidak membantah materi pembelaan dalam dakwaan ke-1 subsidiar. Hal mana berarti jaksa penuntut umum telah mengakui bahwa yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada dakwaan ke-1 subsidiar. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Dilanjutkan yang mulia. Bagian B, tanggapan terhadap replik mengenai nota pembelaan dalam dakwaan kedua primer. 1. Unsur setiap orang, bahwa JPU keliru menyatakan pembuktian unsur ini dapat dilakukan sebelum membuktikan unsur-unsur lain dari pasal yang didakwa karena unsur setiap orang tidak dapat dikatakan terbukti hanya dengan adanya persesuaian keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa mengenai identitas dirinya yang sesuai dengan surat dakwaan. Pembuktian unsur ini sangat tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain dari pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti yang baru bermakna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya. Unsur ini baru dapat dikatakan terbukti apabila unsur-unsur delik yang mengandung perbuatan yang dilarang dan diancam pidana telah dinyatakan terbukti pada diri terdakwa. Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi dua syarat, yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pada diri terdakwa. Dengan demikian, maka untuk membuktikan unsur setiap orang harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dari pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Bahwa dalam replik halaman ke-9 sampai 10, JPU hanya sanggup membuktikan terdakwa menggunakan uang sebesar 5 miliar rupiah dari Irwan Hermawan dan Jemi Suciawan untuk pembayaran sebagian harga pembelian rumah di Tatar Spati Rasmi, Kota Baru Parahyangan. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam nota pembelaan halaman 442 angka 2 sampai dengan 450 paragraf kedua, harta benda lainnya yang menurut JPU berasal dari tindak pidana asal atau predikat crime yang didakwa dalam dakwaan ke-1 tidak terbukti. Adapun harta benda tersebut terbukti dibeli dengan uang yang sah dan telah terdaftar di LHKPN dan SPT terdakwa dan istri sejak tahun 2019.
jauh sebelum adanya pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Bahwa selain itu, karena dalam predikat krimnya yang telah didakwakan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam surat tuntutan telah dituntut membayar uang pengganti dari yang telah diterimanya, maka terdakwa tidak lagi dapat dihukum karena melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal mana sesuai dengan pendapat ahli Profesor Dr. Jamin Ginting. Karena penggunaan uang hasil tindak pidana yang didakwakan tidak sepenuhnya terbukti, maka hal tersebut layak dipertimbangkan yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1. Bahwa dalam replik halaman 10 angka 3, JPU terlihat tidak memahami seluruh nota pembelaan kami mengenai unsur ini. Adapun uraian nota pembelaan halaman 450 angka 3 pada intinya menyatakan tidak seluruh perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua primer terbukti karena hasil tindak pidana asal atau predikat crime yang terbukti hanyalah penggunaan sebesar 5 miliar rupiah yang diterima dari Irwan Hermawan dan Jemi Suciawan untuk membayar sebagian besar harga pembelian rumah di Kota Baru Parahyangan. Sedangkan sebagian lagi dibayar menggunakan uang yang sah dan telah terdaftar dalam LHKPN dan SPT terdakwa dan istrinya. Bahwa demikian pula dengan harta benda lainnya yang menurut JPU dibeli dengan uang hasil tindak pidana ternyata tidak terbukti. Harta benda tersebut telah terbukti dibeli dengan uang yang sah dan telah terdaftar di LHKPN dan SPT terdakwa dan istrinya sejak tahun 2019, jauh sebelum adanya pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Bahwa karena tidak seluruh perbuatan yang didakwakan dalam unsur ini terbukti, maka hal tersebut layak dipertimbangkan yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai hal-hal yang meringankan. 4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bahwa uraian replik halaman 10 angka 4 hanya merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil dalam surat tuntutan yang keliru dan telah terbantahkan dalam nota pembelaan halaman 450 angka 4 sampai dengan 451 paragraf kedua. Bahwa karena pembelian rumah di Kota Baru Parahyangan atas nama Insinyur Tia Mutia Hasna telah didakwakan sebagai harta yang diperoleh dari predikat crime dalam dakwaan ke-1 yang juga mendakwakan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak lagi dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam dakwaan kedua. 5. Unsur pasal 55 ayat ke-1 KUHP bahwa uraian replik halaman ke-11 angka 5 sampai dengan halaman ke-24 pada intinya mengakui surat tuntutan tidak menguraikan dan tidak membuktikan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 pada dakwaan kedua primer. Bahwa uraian replik mengenai unsur ini juga ternyata menguraikan apalagi membuktikan adanya peran dari Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Windy Purnama dalam pembelian rumah di Kota Baru Parahyangan. Adapun yang diuraikan JPU adalah mengenai peran para pihak tersebut dalam tindak pidana asal atau predikat crime yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan dalam dakwaan kedua primer. Bahwa JPU juga tidak berhasil membuktikan maupun sekedar menguraikan adanya peran Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Windy Purnama terkait pembelian harta benda lain yang didakwakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Adapun harta benda lain tersebut terbukti dibeli dengan uang yang sah dan telah tercatat dalam LHKPN dan SPT terdakwa dan istrinya sejak tahun 2019, jauh sebelum ada pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya yang didakwakan sebagai predikat crime. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur pasal 55 ayat ke-1 KUHP yang didakwakan pada dakwaan kedua primer tidak terbukti, sehingga hal tersebut layak dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Bagian C, tanggapan atas replik mengenai keberatan mengenai hukuman uang pengganti dan perampasan harta benda. Bahwa uraian replik halaman ke-27 paragraf ke-1 sampai dengan halaman ke-28 pada intinya
hanya pengulangan dan sekedar upaya JPU mempertahankan kekeliruan surat tuntutan yang menuntut agar terdakwa dihukum membayar uang pengganti tanpa mempertimbangkan harta benda yang telah disita dan dituntut agar dirampas untuk negara. Bahwa uraian replik tersebut bertentangan dengan penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 halaman keempat paragraf ketiga yang menyatakan penjatuhan pidana tambahan perampasan barang dan uang pengganti secara berbarengan pada prakteknya sering menimbulkan persinggungan. Bahkan dalam beberapa kasus, majelis hakim melakukan double counting dalam menjatuhkan besaran pidana tambahan uang pengganti dan perampasan aset. Oleh karenanya, penentuan besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila terdakwa dihukum membayar uang pengganti, maka besarannya harus dikurangi dengan uang yang telah disita atau dirampas. Bahwa karena sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan dan nota pembelaan, ternyata terdakwa hanya terbukti menerima uang sebesar 5 miliar rupiah dari Irwan Hermawan dan Jemi Suciawan, maka harta benda serta uang lain di luar jumlah tersebut yang disita dalam perkara ini harus dikembalikan ke pihak di mana disita. Penutup, Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada nota pembelaan dan duplik ini, kami mohon agar majelis hakim berkenan menerima dan mengabulkan seluruh nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum. 2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer maupun subsidiar. 3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer maupun subsidiar tersebut. 4. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan ke-1 subsidiar. 5. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada terdakwa. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah dengan memperhitungkan uang tunai senilai tersebut yang merupakan bagian dari barang bukti nomor 10 lampiran 3 yang dirampas untuk negara. 7. Mengembalikan barang-barang bukti sebagai berikut, kami anggap dibacakan, kepada pihak dari mana barang-barang tersebut disita. 8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara. Demikian duplik ini kami sampaikan dengan keyakinan akan dipertimbangkan secara objektif oleh majelis hakim yang mulia dan bijaksana. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmat kepada kita semua, khususnya majelis hakim sebagai wakilnya dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini. Hormat kami, Penasehat Hukum Terdakwa Anang Ahmad Latif.